Yang berikutnya teman-teman ya, faktor kegagalannya adalah tidak tahu siapa marketnya, siapa calon pelanggannya itu tidak tahu. Asal buka aja. Gimana coba kok asal buka aja? Sulit kan? Ya, mau dibuat seperti apa tempat usaha cucian mobil motor sampai itu mau dibuat seperti apa gitu. Calon calon pelanggannya itu kira-kira anak muda, sekolah, orang tua, orang main, pejalan bebas, atau sampai mau cari pelanggan-pelanggan dari kalangan buruh, pabrik, kalangan karyawan, tukang ojek, atau kalangan pebisnis. Ya, kalau pebisnis biasanya rata-rata bawa mobil. Itu gimana cara menariknya, gimana cara mereka mampir itu gimana. Karakter seorang pebisnis pengusaha itu berbeda karakternya dengan seorang karyawan buruh. Orang yang pebisnis pengusaha itu cenderung mau dilayani sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan juga sampean punya interaksi yang kuat sama mereka, ya, sering memuji, sering memberikan apa namanya pujian, sering memberikan masukan juga bisa, sering memberikan informasi. Nah, misalkan punya mobil motor, wah motornya ini kayak gini, eh, harga berapa om? Nah, belinya di mana? Harga berapa? Nah, gitu. Boleh enggak dibeli? Mampu enggak nih saya dan lain sebagainya. Jadi interaksi dengan para pengusaha. Para pengusaha itu rata-rata suka berinteraksi. Tidak diam di tempat, tidak saklek, tidak diam gitu. Tidak hanya nunggu gitu. Yang berikutnya faktor kegagalannya yang lain adalah tidak mengerti tren, tidak mengikuti tren yang sedang ada. Misalnya sekarang cuci tanpa sentuh, sekarang cuci dengan salju, rata-rata dengan salju, pakai hidrolik, ya itu sebuah tren sebenarnya. Tapi kan tren, ya, tren sama pasar, sama pangsa pasarnya itu harus sinkron gitu. Jangan sampai itu sampean itu mengikuti tren, trending, viral, tapi ternyata pelanggannya sampean tinggal di daerah-daerah yang ternyata salah pasarnya gitu. Salah. Sampean harus sesuaikan, dilinearkan, disamakan antara sarana prasarana dan daya dukung sama mengikuti tren, sama sampean memasarkannya bagaimana, itu harus sinkron, sama, dan tepat gitu loh, tepat. Sampean petakan pengusaha di situ ada berapa, kasih tahu pakai brosur, datangi ke rumah. Mohon maaf Pak, perkenalkan saya Mas Ilham, saya pengusaha cucian mobil motor baru daerah sini. Nah, kebetulan ini saya sedang menginformasikan brosur, bawa brosur atau kartu nama untuk disebarkan supaya lebih kenal dengan kami UMKM pengusaha kecil cucian mobil, cucian motor di jalan ini, di wilayah ini, di dekat perumahan ini, di rumah sakit ini. Taruh seperti itu, tawarkan ke orang-orang, sampean itu tukang usaha cucian mobil, cucian motor, layanannya adalah ini. Ada kupon menarik. Nah, bisa diantar jemput, bisa cuci home service di rumah, datangi ke rumah juga bisa. Nah, jadi layanannya apa? Nah, itu untuk eksis harus seperti itu teman-teman. Itu berlaku biasanya di 1 tahun pertama harus begitu. Nanti kalau udah dikenal, udah rame, itu sampean insya Allah tidak usah kemana-mana, udah banyak yang datang. Faktor kegagalan yang kelima itu adalah tidak mengerti pesaing. Di tempat sampean dekat sekali ada cucian motor, mobil, sampean buka di depannya, kira-kira laku enggak? Ya laku kalau punya strategi dan punya mengerti tentang market atau siapa calon pelanggan. Contohnya begini, depan sampean atau seberang jalan tempat sampean itu usaha cucian mobil, tetapi dia pakai hidrolik dan spesialisnya di mobil-mobil pribadi seperti mobil Pajero, mobil Innova, mobil Rush, Toyota, apa itu mobil apa lagi, mobil-mobil pribadi, mobil kecil pribadi, mobil sedang, ya, Brio, Avanza, apalagi mobil-mobil pribadi, banyak sekali ya mobil pribadi, mobil kecil. Sampean buka di situ, tapi spesialis mobil besar, contohnya mobil truk, mobil dam, mobil tronton, mobil trailer,
mobil-mobil elf, yang mobil gede-gede, yang muatan sapi, muatan barang-barang ke Jakarta, ke kota, ya kan. Nah itu kan butuh yang nyuci, mereka nyuci capek kan gitu. Jadi punya spesialis, punya perbedaan. Kok di depan seberang sampean, di dekat sampean itu mobil pribadi, sampean harus buka usaha cucian untuk mobil besar, khusus mobil besar. Makanya atapnya ditinggikan lebih dari 7 meter, biasanya 8 meter atapnya. Kemudian tidak usah pakai hidrolik kalau mobil besar, yang penting bisa masuk dan bisa tertutupi sama atap tuh. Nah, kemudian banyak sekali contohnya ya untuk usaha cucian yang deket tapi masih jalan semua itu banyak. Tapi ingat tadi faktor-faktor kegagalannya itu ya yang tadi saya sudah sebutkan itu menjadi faktor kegagalan. Tapi kalau sampean sudah mengerti tentang hal ini, ya sering nonton YouTube saya, pasti insya Allah sampean lebih mengerti, lebih paham tentang strategi untuk mendatangkan calon pelanggan di tempat sampean. Karena yang lebih tahu persis spesifikasi dan sampean itu spesifikasinya atau spesialisnya fokusnya itu di cucian apa gitu loh. Jangan sampai nanti itu sampean buka sama persis dengan tetangga sebelah. Itu tidak akan laku dan persaingan tidak sehat. Harus ada yang beda. Nah, kalau sana mobil kecil sampean mobil besar. Kalau sana sepeda motor sampean mobil. Kalau di sana itu cuci mobil, sampean cuci mobil sedang tambah salon mobil. Ada bisa ganti oli, ada bisa ini layanan yang lain apa. Harus ada pembedanya, itu baru orang bisa tahu. Oh ternyata di sana bisa sekalian ngetap oli, tersana bisa sekalian nyalon, poles, sekalian bisa di sana itu misalkan cuci motor bisa penitipan motor, penitipan mobil, penitipan barang, bisa juga buatkan lokasi untuk COD ya. COD itu pembayaran COD itu kan berarti butuh ruangan, butuh kalau di hotel itu namanya lobby, ruang lobby, tempat COD, tempat ngopi, tempat santai, itu juga bisa. Jadi buatkan di situ dan tuliskan besar. Nah, lokasi COD di sini aman, nyaman, kopinya gratis. Nah, sekarang kan banyak penjual pembeli di online kan COD kan, taruh di situ lokasi COD, gratis kopi, bayar 5.000, selesai kan. Nah, tuh lokasi tempat COD atau bayar di tempat atau bertemu ya, saling bertemu penjual dan pembeli bertemu di situ sampai cuci motor atau mobil dan dia bisa COD barang di situ. Dan juga menerima penitipan kargo bisa juga. Nah, jadi penitipan kargo aman, terjamin. Nah, kan gitu. Orang yang dari kampung, dari pelosok kan biasanya maunya yang terjamin aman. Ya di situ tuh tempat sampean yang agak daerah bawah, daerah kota, daerah agak ramean gitu. Nitip di situ bisa. Barang dikirim dari Jakarta dari mana menuju ke situ untuk di COD kan di situ. Sampean harus punya kepercayaan, bisa tanggung jawab, amanah, harus seperti itu. Oke teman-teman, tadi adalah faktor-faktor kegagalan sebelum memulai usaha cucian mobil, cucian motor ataupun setelah memulai usaha cucian mobil, cucian motor. Yang terakhir teman-teman, faktor kegagalan adalah mudah putus asa. Sebenarnya orang putus asa itu karena malas sebenarnya, malas dan itu kurang belajar aja, ya mudah menyerah gitu loh, mudah menyerah. Wah ini hasilnya kurang memuaskan, capek gini-gini. Ya kalau semua itu di awal-awal butuh perjuangan teman-teman, mempromosikan, mengenalkan itu butuh waktu, butuh berpikir, butuh otak kan gitu. Butuh meluangkan waktu untuk belajar. Kalau tiba-tiba sampean baru buka langsung pengen rame, banyak untungnya, ada karyawan, jarang-jarang gitu, kecuali orang yang punya uang banyak. Dan itu biasanya nombok dulu. Kalau punya uang banyak itu biasanya langsung buat karyawan berapa, karyawannya 4, 5, 6 itu kan nombok dulu. Di 3 bulan pertama nombok dulu. Tapi kalau sampean belum punya uang yang cukup, maka rintis aja sebisanya dulu sambil jalan, sambil dikembangkan seperti itu.